بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, hadirin yang Allah muliakan, pertemuan di hari ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan berbekam atau al-hijamah. Bekam ini merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi sering berbekam. Ya, Nabi pernah berbekam ketika sakit kepala, ketika ihram Nabi berbekam. Nabi berbekam ketika kakinya sakit, berbekam di punggungnya telapak kaki. Masya Allah. Jadi ini khasiat bekam kita akan bahas di sini. Baiklah, seorang ulama Damaskus yang bernama Al-Allamah Muhammad Amin Syekhu, dalam kajian ilmiahnya beliau memaparkan atau menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium pengkajian antara darah yang keluar tanpa dibekam dengan darah yang dibekam. Maksudnya darah yang keluar karena disebabkan oleh bekam. Dari penelitian tersebut, yang pertama, darah bekam yang keluar itu tidak ada tidak ada sel darah putih yang keluar. Darah bekam yang keluar itu tidak ada sel darah putih yang keluar. Ini ajibnya, yang membuat para dokter terkagum-kagum, ya. Sebab bagaimana mungkin darah keluar tanpa sel-sel darah putih? Ini menunjukkan bahwa bekam melindungi unsur-unsur kekebalan dan bekerja untuk menguatkannya. Ini keajaiban bekam setelah diteliti, ya. Tidak ada sel darah putih yang ikut keluar bersama darah bekam itu. Yang kedua, ketika darah bekam itu keluar, diteliti di laboratorium, itu tidak ada zat besi yang keluar. Tidak ada zat besi yang keluar. Ruang yang mengikat zat besi dalam darah sangat tinggi sekali, yang menunjukkan bahwasanya bekam membiarkan zat besi tetap di dalam tubuh tanpa keluar bersama darah. Ini disebabkan oleh bekam ini tadi. Inilah keajaiban bekam. Kemudian yang ketiga, adapun pada tempat sel darah merah, maka semua sel darah merah itu memiliki bentuk-bentuk yang aneh, yang mana dia tidak mampu melaksanakan tugasnya, apalagi menghalangi kerja semua sel baru yang bekerja aktif. Menjelaskan bahwa proses bekam menghilangkan sel darah merah yang sudah rusak, darah yang tidak berfungsi di tubuh, darah yang sudah tidak diinginkan oleh tubuh. Artinya darah yang keluar ini benar-benar tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya lagi. Darah yang sudah kotor, darah yang sudah rusak. Ini penelitian yang dilakukan oleh beliau, Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Kemudian hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, apakah ada waktu dan tempat tertentu untuk berbekam? Maksudnya ada waktu khusus untuk berbekam? Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, diperintahkan menggunakan bekam itu bukan di awal bulan atau di akhir bulan, tetapi di pertengahan bulan, karena di situ ketika darah bergejolak. Ini menurut Ibnu Qayyim. Dan beliau pun mengeluarkan pendapat berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna khairu ma tahtajimuna fihi, sesungguhnya sebaik-baik waktu bekam kalian, kata Nabi, adalah Yaumu Sab'a Ashrata, hari ke-17.
menurut kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Kemudian yaumu tis'a asyrata, yaitu hari ke-19. Kemudian yaumu ihda wa ashruna, yaitu hari ke-21. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi hari berbekam yang baik itu ketika pertengahan bulan 17, 19, 21 menurut kalender Hijriah setiap bulannya di 3 hari tersebut atau di 3 tanggal tersebut. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ihtajama li 17 wa 19 wa 21 kana syifaan min kulli da'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang berbekam di hari ke-17, hari ke-19, hari ke-21, maka akan menyembuhkan segala macam penyakit. Masya Allah. Ini ajibnya, subhanallah. Luar biasanya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, berbekam itu tanggal 17, 19, 21. Ya. Namun hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, menurut hadis-hadis yang disampaikan di sini ya, bahwasanya Nabi pernah berbekam ketika beliau makan daging kambing yang diracun. Ya, jadi Nabi itu pernah diracun ketika makan daging kambing. Ya, orang ini, ya, orang kafir ini ingin mengetes, katanya jika engkau seorang Nabi, maka engkau akan selamat. Maka ketika itu Nabi segera berbekam. Ya, Nabi diracun, kemudian Nabi berbekam. Hadis kedua yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam pada punggung telapak kakinya ketika jatuh dari kuda. Nabi langsung berbekam ketika itu. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi pernah berbekam ketika ihram karena sakit kepala sebelah atau migrain. Itu Nabi berbekam. Jadi kesimpulannya hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam ketika sakit dan tidak lagi menunggu waktu-waktu yang telah disampaikan dalam hadis-hadis tersebut. Artinya kapan saja memang dibolehkan berbekam ketika memang dibutuhkan. Namun ketika Anda sehat, dalam kondisi sehat, maka bisa kita memilih waktu berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Kemudian apakah ada perbedaan antara alat bekam kita sekarang dengan alat bekam dulu? Ya ada. Karena pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ketika sakit kepala, Nabi dibekam dengan tulangnya dagu unta. Maka sebagian ulama mengatakan tulang dagu unta adalah alat yang digunakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika untuk berbekam, yakni beliau berbekam dengan menggunakan tulangnya dagu unta. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Ya. Beliau berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam di kepalanya ketika ihram karena sakit migrain. Kalau sekarang ada dengan api, ya, kemudian alat penyedot dengan yang alatnya kop besi atau plastik. Pada intinya kekhususan bekam ini adalah menyedot, ya, menyedot. Kemudian hadirin hadirat yang Allah muliakan, apakah boleh laki-laki membekam wanita yang bukan mahramnya? Maka jawabannya tidak boleh. Maka berbekamlah dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, atau itu mahramnya, maka boleh. Maka dibolehkan. Namun kalau bukan mahramnya tidak boleh, karena dia akan membuka aurat seperti buka baju, ya, kemudian buka jilbab apabila ingin bekam kepala, ya, apalagi ingin dibekam di daerah tengkuk, ya. Kata Nabi, membekam di satu titik tengkuk itu mengobati 72 penyakit, ya, mengobati 72 penyakit. Dan Nabi juga mengabarkan bahwasanya memberikan kemuliaan bagi orang-orang pembekam. Karena apa? Karena mereka mengendorkan saraf-saraf yang tegang, mengeluarkan darah-darah kotor. Ini kemuliaan bagi para pembekam. Kemudian apakah boleh ketika kita sedang berpuasa kita berbekam? Maka jawabannya Imam Syafi'i mengatakan lebih baik menghindari, ya, kecuali benar-benar urgent. Ketika benar-benar urgent, maka dibolehkan untuk berbekam. Namun jangan sampai sebab bekam yang sunnah ini bisa membatalkan puasa Anda, karena puasa Ramadan itu wajib hukumnya, ya. Maka hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, ya, sudah jelas, ya, bagaimana
orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan berbekam? Maka jawabannya adalah lebih baik menghindari, kecuali benar-benar urgent, dan jangan sampai juga batal puasanya, ya, batal puasanya. Dan kalaupun dia berbekam, harus berbekam pada hari itu. Ketika dia berpuasa Ramadan, maka tidaklah batal puasanya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berbekam ketika di bulan Ramadan, ketika beliau dalam kondisi sedang berpuasa. Para sahabat juga pernah berbekam di waktu bulan Ramadan, ya. Pernah para sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Kemudian hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, ya, bekam ini merupakan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari para malaikat, ya. Ketika Nabi disro'kan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati majelis-majelis yang para malaikat, Nabi diperintahkan, wahai Muhammad, perintahkan umat berbekam. Ketika Nabi melewati lagi di majelisnya para malaikat yang lain, ketemu dengan malaikat yang lain, apa kata malaikat tersebut? Maka malaikat tersebut perintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, perintahkan umat berbekam. Kemudian Nabi melewati lagi malaikat yang lain, bertemu dengan malaikat yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan, wahai Muhammad, perintahkan umatmu berbekam. Masya Allah. Inilah hadirin yang Allah muliakan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkannya kepada obat yang terbaik dan paling ideal, yaitu berbekam. Sampai-sampai kata Nabi, sebaik-baik berobat kalian adalah bekam, ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain, seutama-utama berobat kalian adalah bekam, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda lagi dalam hadis yang lain, obat kalian yang paling ideal adalah berbekam. Hadis Bukhari Muslim, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika pada sesuatu dari apa saja yang kalian berobat dengannya itu terdapat kebaikan, maka itu adalah bekam, ya. Masya Allah. Jadi hadirat yang Allah muliakan, ya. Dalam sebuah hadis Nabi, in kana fi syai'in min adawiyatikum shifa'un fa fi syaratati mihjam aw ladha'atin binar wa ma uhibbu an aktawiya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika pada sesuatu dari obat-obat kalian terdapat kesembuhan, maka itu terdapat pada bekam atau sengatan api. Namun aku tidak suka disengat dengan api. Ya, dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Sahih al-Jami', akhbarani Jibril bi anna al-hajma anfa'u ma tadawa bihin nas. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, malaikat Jibril Alaihissalam mengabarkan kepadaku, bekam adalah obat yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia. Kata malaikat Jibril Alaihissalam kepada Nabi bahwasanya bekam adalah pengobatan yang banyak memberikan manfaat untuk manusia. Masya Allah. Nah, hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, ya, maka itu adalah keutamaan bekam. Kemudian keutamaan bekam, ya, ketika dalam kondisi sedang panas atau demam, maka bisa dibekam. Walaupun badan lemas, ya, tapi dengan melihat kondisinya tidak terlalu banyak titik yang dibekam. Kenapa? Karena bekam ini mengeluarkan hawa panas, ya, maka harus diketahui suhu badannya. Kalau dia panas, maka boleh dibekam. Tapi kalau kondisi badannya dingin, demam tapi keadaan kondisinya suhu badannya dingin, maka tidak boleh dibekam. Ya, itu tidak boleh dibekam. Yang harus dibekam adalah kondisi badan ketika panas. Alergi, pusing itu bisa dibekam, ya. Ya, pusing itu dibekam di titik umum ungip. Nah, titik di tengah sini itu manfaatnya banyak sekali, menerangkan mata, kemudian mengendorkan urat-urat saraf yang tegang, ya, menghilangkan pusing. Maka Masya Allah, dahsyatnya itu bekam, subhanallah, bisa dirasakan ketika Anda berbekam. Selesai berbekam, Anda langsung merasakan tidak lagi pusing, ya. Karena banyak sudah pasien-pasien yang saya bekam itu luar biasa. Ada yang pusing cukup parah, ketika dibekam langsung Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan. Artinya apa? Di balik sunnah itu ada kesembuhan, di balik sunnah ada kejayaan. Ini rekomendasi dari langit. Bekam ini merupakan rekomendasi dari langit. Hadirin yang Allah muliakan, ya. Semoga penjelasan yang singkat ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepahaman kepada kita tentang terapi sunnah ini, yaitu bekam. Ya, terapi sunnah itu bekam.
Kemudian bekam juga saya tambahkan sedikit, yang paling bagus adalah ketika dalam keadaan perut kosong di waktu pagi hari. Itu bisa menambah kekuatan hafalan bagi mereka yang menghafalkan Quran. Itu menguatkan daya ingat mereka. Jadi sebelum sarapan di waktu pagi hari. Hadirnya oleh hadirat yang Allah muliakan, maka sudah sepantasnya kita untuk melakukan tarawih bekam. Apalagi bagi Anda yang belum pernah berbekam, maka berbekamlah dan tidak usah takut, karena tidak ada tidak sakit dan tidak berbahaya. Dan berbekamlah kepada orang-orang yang ahli, yang memang mereka belajar, mereka memiliki ilmu. Jangan berbekam kepada orang-orang yang tidak pernah belajar, apalagi belajar di internet, belajar di buku. Ini tidak, ya, maka dia tidak ada mujahadahnya dalam belajar. Maka hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, ketika berbekam perhatikan siapa yang membekam Anda, ya. Kemudian juga orang yang berbekam ini yang membekam harus memiliki ilmu bekam. Kalau tidak ada ilmu bekamnya, maka tidak usah. Hanya memberikan mudarat saja, hanya bisa menjadikan efek yang berbahaya kepada pasien. Saya sarankan untuk belajar dulu, ajari mendeteksi penyakit dengan telapak tangan, kemudian dengan lidah, dengan mata. Nah, jadi sehingga dia bisa mengetahui pada titik apa yang harus dibekam. Tidak hanya meraba-raba. Insya Allah demikian, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk menghidupkan sunnah ini, ya, sebulan sekali, ya, untuk berbekam lebih afdol. Silahkan berbekam atau mendatangi saya, ya, bagi Anda yang ingin berbekam. Mungkin cukup apa yang saya sampaikan, ya. Jika ada yang ingin ditanya, silahkan bertanya di kolom komentar di video saya ini, di channel saya ini. Insya Allah saya akan jawab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita semua, diberikan kesehatan diri kita, keluarga kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.